Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 audit internal akan mempresentasikan tentang kontrol self-assessment. Nah, perkenalkan nama saya Putri Khalifah Yulianingsih, NIM 1910421048, dan rekan saya Dani Yulianto 1910421059. Pengertian, control assessment merupakan suatu pendekatan yang diterapkan oleh internal auditor di dalam perusahaan dengan melibatkan seluruh elemen. Control self-assessment adalah sebuah proses di mana tim, karyawan, dan manajemen di tingkat lokal dan eksekutif terus-menerus menjaga kesadaran semua faktor material yang cenderung mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua tujuan bisnis akan dicapai. CSA merupakan identifikasi bersama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh manajemen dengan bimbingan dan bantuan auditor internal yang meliputi identifikasi atas risiko-risiko bisnis, evaluasi pengendalian yang dilaksanakan manajemen, dan mengembangkan atau merumuskan rencana tindakan untuk meningkatkan lingkungan pengendalian. Pendekatan menggunakan CSA dianggap lebih efektif dan efisien dibanding dengan pendekatan audit secara tradisional. Pendekatan audit tradisional sering dianggap lebih mahal, tidak tepat waktu, dan tidak efisien. Faktor penting dalam pengendalian adalah manusia. Manusia dapat membuat sistem bekerja yang buruk. Manusia dapat membuat sistem yang baik menjadi gagal dijalankan. Tindakan personal, manajer, dan karyawan menentukan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk memotivasi staf agar menjalankan pengendalian dengan melibatkannya dalam proses identifikasi dan perancangan pengendalian. Umumnya, CSA diterapkan lebih komprehensif dan terfokus, yaitu di area-area yang beresiko bagi organisasi, lebih menekankan pengendalian internal dan berorientasi pada pengumpulan informasi, sehingga diharapkan CSA dapat mengurangi pekerjaan audit yang nilainya rendah dan lebih fokus pada area-area utama yang memerlukan perbaikan, sehingga menimbulkan berbagai informasi. Namun, CSA tidak dapat digunakan pada area-area yang berhubungan dengan investigasi, kecurangan atau fraud, dan juga bukan untuk tujuan audit kepatuhan. Manfaat CSA. CSA melibatkan manajemen dan karyawan dalam proses identifikasi risiko, kecukupan, dan efektivitas pengendalian internal di suatu organisasi, departemen, maupun bagian. Oleh karena itu, CSA memberi manfaat yang luas, tidak hanya bagi manajemen atau organisasi, tetapi juga bagi auditor internal dan komite audit. Bagi manajemen, manfaat CSA yaitu satu, menumbuhkan kesadaran manajemen tentang tanggung jawab atas penilaian resiko dan pengendalian aktivitas organisasi. Dua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses atau aktivitas. Tiga, membantu manajemen dan staf dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan manajemen resiko dan pengendalian internal yang efektif. Empat, dengan adanya lokakarya atau workshop, maka tiap tingkatan manajemen akan bertemu untuk berdiskusi dan meningkatkan komunikasi di setiap tingkat atau jenjang. 5. Keterlibatan manajemen dan pelaksanaan atau aktivitas dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya mendorong timbulnya ownership atau solusi tersebut sehingga mereka termotivasi untuk melaksanakannya. Selanjutnya oleh Saudara Dani. Bagi auditor internal, satu, CSA menjadi saran bagi auditor internal untuk meningkatkan dan menguji soft control. Dua, meningkatkan peran dan fungsi unit audit internal dalam mengevaluasi risiko dan pengendalian. Tiga, merupakan tanggung jawab moral auditor internal dalam membantu audit dengan memberikan saran, rekomendasi perbaikan. Empat, memperoleh gambaran tentang audit yang lebih berfokus, sederhana dan kecil tetapi lingkungannya lebih komprehensif. 5. CSK akan memberikan gambaran bagi auditor tentang proses pengendalian yang tersedia dan risiko sehingga dapat berkonsentrasi pada area-area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi.
6. Proses CSA dijalankan oleh para pelaksana proses atau aktivitas sebagai the hero expert. Hal ini meningkatkan efisiensi sumber daya audit dan mengurangi kebutuhan keterlibatan auditor internal. 7. Merefleksikan auditor sebagai konsultan bukan sebagai polisi. Bagi komite audit, 1. Informasi yang dihasilkan dari kegiatan CSA menjadi lebih tepat waktu. 2. Memperoleh informasi yang luas mengenai kondisi pengendalian internal di organisasi secara menyeluruh. 3. Meningkatkan pemahaman atas risiko dan pengendalian. 4. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses audit. Pendekatan kontrol self-assessment. Metode atau pendekatan CSA dibagi dalam ketiga pendekatan, yaitu yang pertama, workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko. 2. Survei adalah metode pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden. 3. Analisis manajemen merupakan analisis yang dilakukan oleh manajemen berdasarkan diskusi, review, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini, pendapat tertentu, atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu. Dari ketiga metode tersebut, di atas yang paling populer dan direkomendasikan oleh IA adalah metode workshop. Ada 5 kunci untuk rapat kerja CSA sukses. 4 diantaranya merupakan tanggung jawab tim fasilitator. Pertama, fasilitator akan melakukan wawancara dengan manajemen dan partisipan lain sebelum pertemuan dimulai. Kedua, tim yang menghadiri rapat kerja membutuhkan waktu untuk berpikir dan menggali ide-ide yang muncul. Ketiga, bisa muncul bila peserta puas karena masalah mereka telah diidentifikasi dan dibahas. Keempat adalah mengembalikan dengan segera ringkasan pembahasan dan pengumpulan suara jika ada peserta. Kelima adalah tindakan atas semua yang telah dibahas. Kualitas yang dibutuhkan untuk tim fasilitator CSA yaitu kejujuran, empati, menghargai orang lain, memiliki keahlian interpersonal, rasa ingin tahu, pendengar yang baik, dan terdorong untuk memberikan nilai bagi klien dan organisasi. Selain itu, fasilitator juga tetap dituntut untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang kontrol sistemik, optimisme yang sehat, keahlian dalam pemberian fasilitas, kemampuan organisasional, ahli software dan hardware, dan memiliki keahlian analitis yang baik untuk membuat sebuah kesimpulan yang bermanfaat bagi organisasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan mengajukan pertanyaan, dan kami akan membuka 3 pertanyaan untuk diskusi ini. Sekian, terima kasih.